Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rodiatun Niswa, NIM 2120201030, dan teman saya, Azahra Nurul Nadilah, dengan NIM 2120201046. Di sini kami dari kelompok 7, yang dimana judul materi makalah kami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Baiklah, langsung saja kami masuk kepada isinya. Yang pertama, pengertian dari nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris termasuk bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai, aksiologi, teori of value. Filsafat juga sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai yang dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Di dalam Dictionary of Sociology and Related Science, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai berasal dari bahasa Latin valere yang berarti berguna, akan, berlaku, mampu, berdaya, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai mempunyai arti sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, dikejar, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Pengertian lainnya mengatakan nilai adalah konsep. Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep tidak muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah. Perbuatan itu susila. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, nilai kebenaran, indah, nilai estetis, baik, nilai moral atau etis, religius, nilai agama. Walter J. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, itu ada nilai-nilai ekonomis. Yang kedua, nilai-nilai kejasmanian. Yang ketiga, nilai-nilai hiburan. Yang keempat, nilai-nilai sosial. Yang kelima, nilai-nilai watak. Yang keenam, nilai-nilai estetis. Yang ketujuh, nilai-nilai intelektual. Dan yang terakhir, nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama ada nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Lalu yang terakhir, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Membaca pengertian di atas dapat kami simpulkan
bahwa nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Lanjut, pengertian dari etika. Etika atau ethics adalah suatu cabang dari filsafat yang menerapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Istilah ethics berasal dari bahasa Yunani etikos atau moral dan ethos atau sifat, juga merujuk pada nilai-nilai atau aturan-aturan tingkah laku yang ditentukan oleh suatu kelompok atau perorangan. Misalnya dalam ungkapan tindakan tidak etis. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat pengertian etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di samping itu ada lagi istilah etik yang berarti A. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, B. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam peristilahan Islam, perkataan etika dikenal dengan sebutan akhlak, sedangkan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia disebut dengan budi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan etika di dalam tulisan ini sama dengan pengertiannya sebagai akhlak atau budi pekerti. Etika dan moral dalam tulisan ini digunakan secara bersama-sama, karena bagi penulis, etika dan moral merupakan dua hal yang saling mempengaruhi, sehingga erat sekali hubungannya satu sama lain. Pengertian lainnya, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar etika dikelompokkan menjadi: yang pertama ada etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Dapat kami simpulkan dari membaca pengertian di atas bahwa etika adalah tingkah laku atau akhlak manusia dan merupakan ilmu tentang hal yang baik dan hal yang buruk dan tentang kewajiban moral. Lanjut, yaitu pengertian norma. Dari segi bahasa, norma berasal dari bahasa Inggris yakni norm. Dalam Kamus Oxford, norm berarti usual or expected way of behaving, yaitu norma umum yang berisi bagaimana cara berperilaku. Norma adalah patokan perilaku dalam satu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat, yang pada keselanjutannya disebut norma sosial, karena menjaga hubungan dalam masyarakat. Norma pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan, karena awal dari sebuah budaya itu sendiri adalah interaksi antara manusia pada kelompok tertentu, yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut norma, sehingga kita akan menemukan definisi dari budaya itu seperti ini. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian lainnya menyebutkan norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti dan bila dilanggar mengakibatkan sanksi. Norma disebut pula dalil yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Jadi wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Ada 4 jenis norma. Yang pertama yaitu norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma agama, dan yang terakhir atau yang keempat norma hukum. Dapat kami tarik lagi kesimpulan, menurut pengertian di atas bahwa norma adalah kaidah atau peraturan yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan teratur. Baiklah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azhara Nurul Nadilah. Kepada Zara, saya persilahkan. Oke, baiklah.
Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dipisahkan. Sedangkan nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu pula kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat dihilangkan. Sebagai masyarakat Indonesia, perilaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bisa meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan faedah kepada banyak orang. Pancasila sebagai norma dasar Grundnorm merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teoritikal maupun praktikal. Sebagai Grundnorm, Pancasila senantiasa menjadi penerang dan pengarah dari setiap bentuk aktivitas pengembangan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum. Bahwa posisi Pancasila sebagai filsafat bangsa tentunya memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, keragaman pendekatan dalam usaha memahami dan menerjemahkannya ke tingkat yang lebih praktis, sangat ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi. Untuk itu, semua bentuk dari pengembangan hukum harus dilandaskan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. C. Hubungan nilai norma dan moral. Nilai adalah kualitas dari suatu bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai tidak bersifat konkret, yaitu tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dan penuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi, serta diformulasikan menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut merupakan norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan norma dan etika. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penutup sikap dan tingkah laku manusia. Sedangkan hubungan moral dan etika sangat erat sekali. Dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Norma moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wewenang-wewenang patokan-patokan kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi yang baik. Sedangkan etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Baiklah, kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rodiatun Niswa. Kepada Rodiatun Niswa dipersilakan. Baiklah, jadi dapat kami tarik kesimpulan dari materi yang kami presentasikan hari ini, yaitu nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, dikejar, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.
Etika adalah tingkah laku atau akhlak manusia yang merupakan ilmu tentang hal yang baik dan hal yang buruk, dan tentang kewajiban moral. Lalu norma. Norma adalah akidah atau peraturan yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dalam berbuat bertingkah laku untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan teratur. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Sedangkan nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini, di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Pancasila sebagai norma dasar Grundnorm merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum, baik secara teoritikal maupun praktikal. Sebagai Grundnorm, Pancasila senantiasa menjadi penerang dan pengarah dari setiap bentuk aktivitas pengembangan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum. Nilai etika dan norma saling berkaitan sebab semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.